Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab garis dan sudut untuk kelas 7. Nah, di sini kita perhatikan gambar. Sebutkanlah pasangan sudut sehadap, sudut sepihak, dan sudut berseberangan ya. Jadi, kita harus mencari pasangan sudut-sudut ya, yang sehadap pada bagian yang A. Oke, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan ya pembahasannya. Kita kerjakan yang bagian A dulu. Kita disuruh mencari sudut sehadap ya. Yang mana yang merupakan sudut sehadap? Nah, sudut sehadap ini seperti A1 dengan D1. Itu merupakan sudut sehadap. Karena kalau kita perhatikan, sudut ini, ya saya beri tanda ini ya. Ini sama-sama menghadap sini gitu. Yang saya beri warna. Nah, makanya sudut A1 dengan D1 itu merupakan sudut sehadap. Kita tulis A1 dan D1 ya. Sudut sehadap dulu ya, sudut sehadapnya yaitu A1 dan D1. Kemudian yang lain mana lagi? Bisa kalian cari. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ini dengan ini juga merupakan sudut sehadap karena sama-sama menghadap yang saya beri panah ya. Yaitu disebutnya A2 dengan D2 ya. Kita tulis. Kemudian yang mana lagi yang sehadap? Ini ya. Nah, ini dengan yang ini ya. Ini juga merupakan sudut sehadap. Ini saya hapus dulu biar lebih jelas. Oke, bisa dilihat ya. Yang saya beri tanda, yang di sini dengan yang di sini ya. Itu juga merupakan sudut sehadap. Kenapa? Karena ini kalau kita perhatikan, sudutnya sama-sama menghadap yang saya beri panah ya. Oke, berarti A3 dengan D3 itu merupakan sudut sehadap A3 dan D3. Nah, kemudian ada lagi apa lagi di sini? Ada 4 dengan D4 ya. A4 dan D4. Nah, oke. Kemudian yang lain ya. Kita lihat lagi yang lain di sebelah, ini tadi sebelah kiri. Sekarang kita ke kanan. Mana yang sudut sehadap? Kita cari yang lain ya. Yang merupakan pasangan sudut sehadap. Nah, berarti seperti yang di sini ya. Nah, ini merupakan B1 dengan C1. Itu merupakan sudut sehadap juga ya. Pasangan dari sudut sehadap, yaitu B1 dengan C1. Kita tulis B1 dan C1. Kemudian ada B2 dengan C2 ya. Nih ya, B2 di sini dengan C2 itu juga merupakan sudut sehadap ya. B2 dan C2. Kemudian ada apa lagi di situ? Ada B3, C3 ya. Lalu ada B4 sama C4 ya. Kita terusin. Nah, kemudian yang lain ada lagi yang sehadap. Nah, ini juga sehadap ya. Jadi ada banyak banget sudutnya sehadap ya. Nah, seperti ini juga sehadap ya. A1 dengan B1 itu merupakan dua buah sudut pasangan dari sudut sehadap ya. Karena kalau kita lihat ini sama-sama hadap sini nih gitu. Oke, itu kita tulis juga yaitu A1 B1. Nah, kemudian ada apa lagi di sini? Nih ya. Ini juga sehadap ya. A2 B2 ya. A2 dan B2. Kemudian yang lain A3 B3. Nah, kemudian ada A4 B4 ya. Itu juga sehadap ya. A4 dan B4. Nah, itu juga sehadap. Oke, kemudian yang atas sudah. Sekarang kita lihat yang bawah. Nah, ini juga sudut sehadap ya untuk yang bawah nih. Yang bagian sini D, misalnya nih, saya kasih contoh D1 dengan C1. Nah, ini sehadap ya. Karena kalau kita lihat, ini sama-sama menghadap sini nih. Gitu. Yang saya beri panah. Ini nggak muat ya, jadi kita terusin di sini. Kita terusin di sini ya.
itu ada D1 dengan C1 ya. Kita tulis D1 dan C1. Kemudian ada D2 dan C2. Yang lain D3, C3 ya. D3 dan C3. Kemudian ada D4, C4 ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari pasangan sudut sahadap ya. Jadi, sudut sahadap itu sama seperti namanya ya, menghadap menghadap ke arah yang sama gitu ya. Oke, kemudian ya, kalau sudah kita lanjut ke berikutnya yang bagian B. Nah, kita akan mencari sudut-sudut sepihak dalam dan sepihak luar. Nah, kita perhatikan di sini untuk lebih jelasnya. Ini yang B, sudut dalam sepihak dulu. Nah, kita akan mencari ini. Oke, yang mana yang merupakan sudut dalam sepihak? Nah, ini saya berikan contoh ya. Jadi, sudut dalam sepihak itu seperti contohnya, seperti A4 dengan D1. Kalian bisa lihat ya, A4 dengan D1. Nah, ini merupakan contoh sudut dalam sepihak. Jadi, dia ada di pihak yang sama ya. Ini kan ada garis biru nih. Nah, kemudian A1, A4 dengan D1 itu ada di pihak kiri gitu maksudnya ya. Nah, jadi itu merupakan dalam sepihak karena ada di dalam. Oke, kita tulis ya, A4 dengan D1 itu merupakan sudut dalam sepihak. Kita tulis A4 dan D1. Kemudian yang lain seperti ini ya, ini juga merupakan sudut dalam sepihak ya. Karena dia ada di pihak yang sama, yaitu pihak kanan gitu maksudnya. Dan ada di dalam. Kita tulis A3 dan D2. A3 dengan D2 itu merupakan sudut dalam sepihak. Yang lain kita ambil dari ini yang bagian garis biru tapi yang bagian kanan ya, biru yang kanan. Nah, ini juga merupakan sudut dalam sepihak. Ini B sama C, misalnya B4 dengan C1. Bisa dilihat ya, B4 dengan C1 itu merupakan sudut dalam sepihak ya. Karena sama-sama ada di pihak kiri ya. Kita tulis B4 dengan C1. Oke, kemudian selain itu juga ada apa nih di sini? B3 dengan C2 ya. Nah, kemudian yang lain yang merupakan sudut dalam sepihak, kita perhatikan lagi di sini. Nah, ini seperti ini kan A dengan B, perhatikan A dengan B, berarti A2 dengan B1 itu merupakan sudut dalam sepihak ya. A2 dan B1. Nah, ini juga merupakan sudut dalam sepihak karena sama-sama ada di pihak yang atas ya atau yang kanan gitu. Kemudian yang lain A3 dengan B4 berarti ya. A3 dan B4. Nah, itu yang atas sudah. Sekarang kita fokus ke yang bawah. Yang mana yang sudut dalam sepihaknya? Berarti ini ya. 2 sama 1 sini kan. Ini juga merupakan sudut dalam sepihak ya. Ini kalau saya beri tanda, ini sama ini ya. Oke, karena sama-sama ada di pihak kanan ya. Atau ada di pihak atas gitu. Berarti D2 dengan C1. D2 dan C1. Nah, kemudian ini juga sama. Ini juga merupakan sudut sepihak yang ini ya. D3 sama C4. Nih ya, ini dengan ini juga merupakan sudut dalam sepihak ya. Yaitu D3 dan C4. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari sudut dalam sepihak. Nah, sekarang kita akan bahas ya untuk mencari sudut luar sepihaknya. Karena di situ diminta dalam dan luar ya. Nah, sekarang kita akan mencari, ini masih bagian B ya. Ini masih bagian B, tapi yang diminta sudut luar sepihaknya. Sudut luar sepihak. Tadi kan dalam. Sekarang luarnya, ya.
Oke, kita akan mencari sudut luar sepihaknya. Perhatikan di sini untuk lebih jelasnya ya. Jadi yang mana yang merupakan sudut luar sepihak? Nah, sama seperti tadi, dia sama-sama ada di pihak kiri atau sama-sama ada di pihak kanan gitu. Cuman di bagian luar gitu. Berarti yang mana? Kalau yang dalam tadi kan, kalau yang dalam itu kan A4 dengan D1 kan, itu kalau dalam. Berarti luarnya mana? Luarnya berarti ini gitu. Ada di luar ya. A1 dan D4. Kemudian mana lagi? Jadi sama-sama di pihak yang sama, hanya di luar gitu ya. Berarti seperti ini ya. Nah, ini juga sepihak luar ya. Jadi sama-sama ada di pihak kanan, cuman di luar gitu ya. Jadi A2 dengan D3. Kemudian kita lihat yang sini, yang bagian kanan. Yang mana yang sudut luar sepihak? Nah, ini ya. Ini dengan yang ini. Ini juga merupakan sudut luar sepihak, yaitu B1C4. Kemudian ada ini ya. Ini juga luar sepihak. B2 dengan C3. Oke, yang lain ya. Ini masih luar sepihak, tapi yang lain. Sekarang kita ke garis yang atas, kita perhatikan. Yang mana yang luar sepihak? Nah, berarti seperti ini. Ini juga merupakan sudut luar sepihak ya, karena sama-sama ada di pihak atas atau sama-sama ada di pihak kanan gitu. Yaitu A1 dan B2 ya. A1 dan B2. Kemudian yang lain A4 dengan B3 ya. A4 dan B3. Nah, tadi sudah ya ditinjau dari garis yang atas ya, garis merah atas. Nah, sekarang kita akan tinjau dari sini ya. Merah tapi bagian yang bawah. Nah, fokus ke garis ini, nggak usah ngeliatin yang lain ya. Luar sepihak ya, berarti D4, gini ya, D4 dengan C3 ya. Kemudian ada D1 dengan D1 dengan C2. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian ini ya. Jadi pasangannya ya, pasangan luar sepihak ya, D4 dengan C3 gitu. Kemudian D1 dengan C2. Nih ya. Itu kalau misalnya ditinjau dari garis merah yang bagian bawah ya. Oke, ini sudah ya yang bagian B. Kita lanjut ke bagian yang C, sudut-sudut berseberangan dalam dan luar. Kita perhatikan di sini untuk yang bagian C ya. Nah, di situ kita mencari sudut berseberangan dalam dan luar ya. Oke, di sini juga ada dua ya, ada dua jenis sudut berseberangan tuh ada dua, yaitu ada yang dalam dan ada yang luar ya. Nah, kita akan mencari sudut dalam berseberangan dulu. Sudut dalam berseberangan ya. Yang mana sudut dalam berseberangan? Nah, ini perhatikan ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi untuk mengingat ya. Oke, kita fokus dulu ke sini ya. Kita fokus ke sini dulu nih. Ya. Sudut dalam berseberangan. Jadi gini ya, ini kalian bisa lihat garis biru ya. Nah, itu ibaratnya seperti laut ya. Jadi garis biru itu adalah seperti laut. Nah, berarti yang berseberangan, yang diminta dalam dulu ya, dalam berseberangan itu seperti A4 dengan D2 ya. Nah, ini merupakan dua buah sudut yang saling pasangan sudut dalam berseberangan gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, ibaratnya biru itu laut. Nah, kemudian sudut ini nyebrang gitu. Berarti A4 dengan D2 itu merupakan sudut dalam berseberangan ya. Kita tulis A4 dan D2. Nah, berarti yang lain ya berarti ini ya. A3
dengan D1 gitu. Oke, kemudian yang bagian kiri sudah. Sekarang kita fokus ke bagian yang sini, kanan nih. Ini ya. Yang mana sudut dalam berseberangan? Nah, seperti tadi, andaikan yang garis biru itu adalah laut ya. Nah, berarti sudutnya nyebrang. Ya, berarti seperti ini nih. Ini merupakan sudut dalam berseberangan ya. Yaitu B4 dengan C2 ya. B4, C2. Yang lain, berarti ini ya. B3 dengan C1 berarti. Oke. Lanjut berikutnya, sekarang kita tinjau dari atas. Yang atas ini saya berikan versi lengkapnya ya. Jadi kalau misalnya lengkap ya harus ditulis semua kan. Nah, kita fokus ke sini. Yang mana yang dalam berseberangan? Nah, berarti seperti ini. Andaikan merah, garis merah merupakan lautnya. Nah, berarti nyebrang sudutnya. Ya, berarti ini sama ini kan. A2 dengan B4 gitu. A2 dan B4. Kemudian ini sama ini ya. A3 B1. Oke, itu kalau dari atas. Sekarang kita ke bawah. Nah, ini kalian bisa perhatikan di sini. Yang mana yang dalam berseberangan? Nah, berarti anggap yang merah itu adalah lautnya. Berarti nyebrang ya. Nah, ini ke sini berarti. D2 C4. D2 dan C4. Kemudian ada apa lagi? D3 C1 ya. Oke. Itu merupakan sudut-sudut dalam berseberangan ya. Nah, sekarang kita ke luar berseberangan. Jadi untuk yang bagian C itu ada dua pertanyaan ya, dalam berseberangan sama luar berseberangan gitu. Nah, tadi dalamnya sudah ya, sekarang kita ke luarnya. Sudut luar berseberangan ya. Nah, ini kita lihat di sini mana-mana saja yang merupakan sudut luar berseberangan. Kalau yang dalam berseberangan, tadi kan seperti A4 dengan D2 nih. A4 dengan D2 luar berseberangan, dalam berseberangan. Nah, kalau luarnya yang mana? Ya, berarti kebalikannya, ada di luar ya. Kita fokus ke sini. Kita fokus ke garis ini. Berarti kita cari yang sudut yang ada di luarnya. Berarti seperti ini. Nah, ini merupakan sudut luar berseberangan ya. A1 dengan D3 ya. A1 dengan D3. Kemudian ada lagi, ini ya. Ini merupakan luar berseberangan. A2 dengan D4. D4 ya. Nah, ini bagian kiri sudah. Sekarang kita tinjau bagian kanan. Bisa dilihat sini yang bagian kanan. Mana yang merupakan sudut luar berseberangan? Berarti B. Kita ambil dari B ya. Berarti B1 dengan C3 gitu ya. Kita tulis B1 dengan C3 itu merupakan luar berseberangan. Ini ya, kita fokus ke sini. B1 dengan C3 ya. Nah, C3 di sini. Kemudian yang lain, berarti ini ya. B2 dengan C4. Oke. Kita cari lagi yang lain. Sekarang kita tinjau dari atas ya. Nah, dari sini. Yang merupakan luar berseberangan ya. Berarti A1 gitu ya. Jadi ada di luar sudutnya ya. A1 dengan B3. Nah, kemudian ada lagi A4 dengan B2 ya. Bagian atas sudah, sekarang kita bagian bawah ya. Ke bawah sekarang. Fokus ke sini ya. Fokus ke sini. Berarti yang merupakan luar berseberangan yang mana? Berarti ini ya. D1 dengan C3 itu merupakan luar berseberangan. D1 dan C3.
Kemudian D4 dengan C2 ya. Nah, seperti ini. Oke, ini dipahami, dipelajari lagi ya. Jadi harus sering banyak latihan biar lebih paham. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.